Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li menoleh ke arah Yuan Yao dan dengan santai berkata, jadi itu sebabnya ada mata air roh yang ditempatkan di sini. Itu untuk memberi makan pohon itu. Saya memang menginginkan susu roh segudang tahun, tetapi pohon bergizi jiwa juga cukup menarik. Setelah mendengar itu, ekspresi Yuan Yao langsung menjadi sedingin es. Santai, memiliki makanan yang kaya selama bertahun-tahun, pohon itu tidak mungkin kecil. Dan saya hanya ingin sebagian dari akarnya. Saya tidak akan memperebutkan batangnya, bagian terpenting dari pohon itu. Ekspresi Yuan Yao melunak, tetapi matanya mengandung sedikit keraguan, kamu hanya menginginkan akarnya. Han Li berkata dengan ekspresi kosong, tentu saja, saya juga ingin susu roh segudang tahun yang Anda tawarkan kepada saya sebelumnya juga. Mata Yuan Yao sedikit bergeser saat dia membuat kesimpulan sendiri tentang niat Han Li. Dia dengan manis tertawa, hehe. Saudara Han cukup cerdik. Akar pohon bergizi jiwa pasti akan mendapatkan harga tinggi dari banyak sekte. Bagaimanapun, saya akan menyetujui persyaratan itu. Bahkan dengan ini, dia masih merasa lega. Han Li tersenyum dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Yuan Yao terkekeh, mari kita mulai menerobos formasi. Saya akan memberi rekan Daois Han penjelasan tentang apa yang telah saya pelajari tentang mantra formasi. Sepertinya dia bahkan lebih terburu-buru daripada Han Li. Sebelum kita mulai, saya harus bertanya apakah Nona Yuan berencana mengambil mata air roh atau tidak. Han Li menunjuk ke kolam dengan senyum misterius. Yuan Yao dengan genit berkata, apakah saudara Han bercanda? Mata air roh ini telah diikat dengan seluruh aula dalam oleh Master Aula Surgawi menggunakan batasan mendalam. Seandainya saya memiliki kemampuan untuk mengambilnya, saya akan langsung membidik wali surgawi daripada bersembunyi di sini. Ketika Han Li mendengar ini, dia tampak sedikit kecewa, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya dia menjadi terlalu serakah. Setelah menemukan harta karun, dia berpikir untuk segera mendapatkannya. Ini bukan pertanda baik. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan menemui ajalnya dari keserakahan. Dengan pemikiran itu, Han Li memantapkan pikirannya sebelum melanjutkan dengan suara serius, rekan Taois Yuan harus menyerahkan susu roh terlebih dahulu sebelum kita mulai berbicara tentang mantra formasi. Dengan upaya gabungan kami akan dapat menembus formasi tidak lebih dari 2 hari. Ketika Yuan Yao mendengar ini, senyum manisnya digantikan dengan ekspresi mengerikan. 2 hari kemudian sekitar 20 km jauhnya dari Aula Surgawi, seorang pria dan wanita muncul dari kilatan cahaya putih di atas laut. Pria itu tampak sangat biasa. Terlepas dari matanya yang jernih, tidak ada yang luar biasa dari penampilannya. Adapun wanita itu, dia cantik seperti bunga, dan matanya yang cerah dan bersemangat menunjukkan bahwa keanggunannya tidak terbatas. Ketika keduanya muncul, mereka dengan waspada memeriksa sekeliling mereka. Setelah melihat bahwa tidak ada pembudidaya lain di dekatnya, mereka berdua menghela nafas lega. Pasangan itu adalah Han Li dan Yuan Yao, yang telah menembus formasi ruang rahasia. Yuan Yao menatap ke arah aula surgawi dengan ekspresi aneh, sepertinya yang lain masih terjebak di dalamnya. Mereka tidak akan keluar untuk beberapa waktu. Akankah esentrik Nas Chen Sol itu melakukan hal yang sama seperti kita dan merebut harta karun untuk melarikan diri dari aula? Han Li tidak mengendurkan kewaspadaannya dan mengerutkan kening. Yuan Yao dengan santai menyisir rambutnya dan dengan lembut berkata, tenanglah, setelah mendapatkan harta itu, seseorang akan dipindahkan ke lokasi acak, itu bisa di mana saja dari sebelah aula surgawi hingga beberapa ratus kilometer jauhnya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk memantau area yang begitu luas. Bagus. Han Li menganggukkan kepalanya dengan tenang.
Yuan Yao mengedipkan matanya dan dia bertanya, apa? Mungkinkah saudara Han telah menyinggung para eksentrik Naschen Soul itu? Jika itu masalahnya, maka Anda sebaiknya berhati-hati. Rekan Taois Yuan tidak perlu khawatir tentang saya. Karena saya memiliki hal-hal yang harus saya tangani, saya akan pergi dulu. Han Li tanpa ekspresi menangkupkan tangannya ke Yuan Yao dan menembak melintasi langit sebagai seberkas cahaya biru. Dia tidak menunjukkan keengganan untuk pergi atau keinginan untuk mendengar tanggapannya. Ketika Yuan Yao melihat Han Li tiba-tiba terbang, dia terperangah. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan memanggil balok kayu sepanjang 1 kaki dengan kilatan cahaya hitam. Kayunya kasar dan hangus, tampak jelek dengan segala cara. Tapi ketika Yuan Yao melihatnya, dia mengungkapkan kesedihan. Kakak Yan, tolong tunggu beberapa hari lagi. Saya akan menemukan seseorang untuk memperbaiki kayu ini menjadi kotak penjaga jiwa dan membantu Anda melarikan diri dari pemurnian jiwa Anda. Setelah dia dengan lembut mengatakan ini, dia mengenakan cadarnya, menyembunyikan kecantikannya, dan berubah menjadi awan hitam ki sebelum terbang ke arah lain. Dalam sekejap mata, laut menjadi tenang. Sementara itu, beberapa orang dengan sungguh-sungguh berdiri di peron lantai 5 aula surgawi dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka adalah 6 pembudidaya Naschen Soul yang tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan, karena Menhuzi berdiri di sana tanpa diserang. Kami sudah menggeledah setiap sudut lantai 3, 4 dan 5. Bahkan setelah menerobos batasan dan boneka yang tak terhitung jumlahnya, kami belum menemukan tanda-tandanya. Zenith Yin, 2 dari 3 memiliki hubungan yang mendalam dengan Anda. Apakah kamu tidak menginstruksikan mereka untuk merebut harta karun itu dan melarikan diri? Wan Tianming berbicara dengan ekspresi pucat. Pipi Zenith Yin berkedut dan wajahnya meringis. Sekte Master Wan, Anda sudah menanyakan itu beberapa kali dan jawaban saya tetap bahwa cucu saya telah menemui ajalnya. Karena saya pribadi menggunakan teknik rahasia untuk mencarinya, saya tidak bisa salah. Jika bukan karena halangan dari formasi Tilestar, saya akan merasakan begitu cucu saya tewas dan akan mencegah 2 anak muda lainnya melarikan diri dengan harta itu. Zenith Yin menatap Menhuzi dan dengan murung berkata, dengan mengatakan itu, saya pribadi percaya bahwa Menhuzi adalah yang paling mencurigakan. Mengapa Menhuzi menarik kami pergi cukup lama hingga kuali surgawi direbut? Menhuzi juga enggan membeberkan sejarah di balik juniornya itu. Mungkinkah Anda berkolusi dengan anak muda itu sebelumnya? Menhuzi balas memelototinya dan terus terang mengejeknya, konyol, apa yang harus saya ungkapkan kepada Anda? Apa yang harus saya lakukan dengan anak muda yang melarikan diri dengan kuali surgawi? Saya sibuk melarikan diri dari semua orang, tetapi itu tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa saya membantunya. Sebaliknya, Anda mengklaim bahwa Wu Chou sudah mati, siapa bilang itu benar? Mungkin Anda benar-benar dipenuhi dengan kebahagiaan. Kamu, Zenith Yin mendidih karena marah. Cucu kesayangannya telah meninggal, dan sekarang dia dijadikan kambing hitam. Dia tidak akan mengambil ini diam-diam. Tetapi ketika dia akan terlibat dalam pertengkaran hebat, King Yi memotongnya dalam upaya untuk meredakan ketegangan. Kakak Men dan kakak Wu tidak punya alasan untuk berdebat. Orang-orang yang mengambil harta itu ada di antara ketiganya. Adapun siapa itu, apa yang kita pedulikan? Itu sekunder. Yang paling penting adalah kita menemukan mereka, terlepas dari apakah mereka hidup atau mati. Sampai sekarang, kami sudah menyiapkan formasi di pintu masuk ke lantai 3, mencegah mereka melarikan diri. Mendobrak salah satu ruangan rahasia di atas lantai 2 adalah hal yang mustahil bagi mereka. Karena mereka semua hanya pembudidaya formasi inti awal, bahkan jika mereka bertiga bergandengan tangan, mereka tidak akan mampu maju melalui ruangan di lantai 3 atau lebih tinggi.
Kecuali tentu saja, mereka kehilangan akal dan memutuskan untuk bunuh diri dalam upaya tersebut. Namun, kami telah mencari seluruh lantai 3-5 tanpa menemukan jejak. Wan Tianming dengan dingin berkata dengan ekspresi curiga. Bukan hanya dia, ketiga pembudidaya Dao yang benar merasa skeptis. Mereka telah mengadakan percakapan transmisi suara beberapa kali dan percaya bahwa penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa tiga eksentrik iblis Dao memainkan tipu muslihat yang rumit. Mereka sengaja menarik mereka pergi dan membiarkan junior mereka merebut kuali surgawi. Jadi, sementara ketiganya merasa sangat menyesal, mereka juga dengan waspada menyaksikan tindakan para pembudidaya iblis Dao, sama sekali tidak mau membiarkan para pembudidaya iblis Dao meninggalkan pandangan mereka. Para pembudidaya iblis Dao memahami maksud dari Wan Tianming. Namun, mereka juga terbakar dengan ketidaksabaran, tetapi tidak bisa apa-apa. Yang ingin mereka lakukan hanyalah segera menemukan Han Li dan yang lainnya sehingga mereka bisa merebut kuali surgawi. Saat para pembudidaya Nas Chen Sol bermusuhan dengan sengit di aula dalam, para pembudidaya formasi inti telah memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dengan harta karun itu. Jika berita ini menyebar, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Selanjutnya, bagaimana mereka bisa membiarkan kuali surgawi jatuh ke tangan Han Li dan yang lainnya? Menhuzi juga bingung karena Bon Sage tidak bertindak sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Mungkinkah dia benar-benar melarikan diri dengan kuali? Apakah itu pembudidaya formasi inti yang umum? Tidak mungkin bagi mereka untuk menembus batasan ruang rahasia lantai 3. Namun, jika kultivator iblis Dao yang membangkang, Bon Sage, itu mungkin. Meskipun kecurigaan mulai muncul di benaknya, Menhuzi tidak percaya ini sedikit pun. Tetapi karena dia merasa perlu memperkeruh air untuk menjauhkan diri dari masalah ini, dia berkata dengan nada dingin. Apakah Anda pikir mungkin para tetua Istana Bintang masih belum pergi dan sebenarnya tetap bersembunyi di dekatnya? Ketika mereka melihat kita kehabisan, mereka bisa mengambil kesempatan untuk membunuh tiga pembudidaya formasi inti dan mendapatkan kuali surgawi. Ketika mereka mendengar Menhuzi, mereka masing-masing saling memandang. Saat Han Li terus terbang jauh dari Yuan Yao, dia merasakan dorongan yang tidak sabar untuk mengeluarkan kuali surgawi dan memeriksa isinya. Tak lama setelah menyerah pada dorongan ini, Han Li merasa ingin meludahkan darah. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, tutup kuali tidak akan terbuka sedikit pun. Terlepas dari apakah dia dengan liar menuangkan kekuatan sihir ke dalam kuali, atau memukul kuali dengan harta sihirnya karena frustrasi, satu-satunya tanggapan adalah kedipan cahaya biru. Han Li akhirnya berhasil menenangkan diri sejenak dan mempertimbangkan situasinya. Selain bisa mengecilkan dan memperbesar kuali surgawi sesuka hati. Setelah menentukan ini, Han Li melampiaskan frustrasinya di Laut Tandus untuk waktu yang lama. Target penghinaannya yang tidak berdasar secara alami adalah Master Aula Surgawi. Jelas bahwa Master adalah individu yang aneh. Bukan karena kultivasi Nas Chen Sol diperlukan, melainkan trik yang perlu digunakan untuk membuka kuali. Itu tidak sesederhana menuangkan kekuatan spiritual ke dalam kuali. Mungkinkah pembukaan itu ada hubungannya dengan api es surgawi yang mengelilinginya? Dengan pikirannya yang diselimuti emosi, Han Li hanya bisa menebak-nebak. Tetapi setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, tampaknya agak normal bahwa harta rahasia peringkat teratas di Laut Bintang yang tersebar akan membutuhkan semacam trik. Setelah hanya beberapa saat, dia dapat menemukan dua kemampuan luar biasa dari harta karun kuno itu. Kemampuannya yang paling sederhana diaktifkan dengan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, menghasilkan penghalang merah dan kuning di sekitar tubuh pengguna. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatannya di dalam aula surgawi ketika dia melihatnya memblokir cengkeraman awam Qinyi tanpa membahayakan sedikit pun. Kemampuan pertahanannya jelas sangat besar.
Kemampuannya yang lain mengharuskan Han Li untuk diam-diam menggumamkan mantra kuno pada tongkat kerajaan. Setelah dia membenamkan indera spiritualnya ke kedua ujung tongkat, dia akan dapat memanggil dua serigala kecil secara terpisah, dengan satu merah dan kuning lainnya, atau dia bisa memanggil satu serigala perak besar. Serigala merah kecil tampaknya diciptakan dari atribut api murni spiritual Qi dan secara bawaan mampu melakukan banyak teknik sihir roh api yang mengesankan. Mirip dengan rekannya, serigala kuning kecil diciptakan dari atribut bumi murni spiritual Qi dan mahir dalam teknik sihir roh bumi. Ada beberapa teknik yang Han Li pelajari sebelumnya, tetapi dia cukup terkejut menemukan bahwa serigala tidak memahami teknik gerakan atribut bumi. Adapun serigala perak, Han Li merasa cukup merepotkan. Dia tidak mampu mengendalikannya. Meskipun serigala perak akan menanggapi perintahnya, itu akan selalu bergerak dengan sangat malas. Ketika dia memerintahkan serigala untuk menunjukkan teknik sihir apa yang mampu dilakukannya, serigala perak menepisnya seolah-olah tidak mendengarnya. Han Li melihat penghinaan seperti manusia di matanya. Han Li dapat melihat bahwa serigala perak itu jelas merupakan bentuk sebenarnya dari roh artefak tongkat kerajaan. Adapun pembangkangan keras kepala serigala perak, Han Li hanya bisa menebak bahwa itu mungkin karena dia belum sepenuhnya memperbaiki tongkat kerajaan. Namun, Han Li dengan jelas mengingat keheranan yang diungkapkan Bon Sage saat melihatnya. Dia bahkan telah melepaskan panah bambu petir emas di hadapan Zenith Yin untuk itu. Tidak diragukan lagi ada lebih banyak roh artefak serigala perak daripada yang terlihat. Akibatnya, Han Li menyingkirkan tongkat giok tanpa sedikit pun putus asa, dan memutuskan untuk melihat harta lain yang diperolehnya di aula surgawi. Ada banyak harta yang diberikan iblis tua kepadanya, lambang badak putih, mutiara es glasial, pelat skala kerajaan, dan sebagainya. Meskipun dia tidak menemukan ada yang salah dengan mereka setelah pemeriksaan lebih lanjut, dia tidak berani untuk terus memakainya dan menempatkan semuanya di kantong penyimpanannya, selain dari Royal Scale Plate. Han Li tidak mau melepaskan kemampuan pertahanannya yang luar biasa dan memutuskan untuk tetap memakainya di tubuhnya. Adapun pecahan boneka, setengah botol susu roh segudang tahun, dan akar pohon pemeliharaan jiwa sepanjang setengah jari, Han Li juga memeriksanya. Saat dia mengobrak-abrik keuntungan barunya, Han Li secara tidak sengaja menemukan beberapa manik-manik pelangi kecil. Ini mengejutkannya, tetapi dia segera ingat dari mana mereka berasal. Ketika dia pertama kali menemukan formasi transportasi di wilayah selatan surgawi, dia melelehkan kerangka pelangi, menghasilkan manik-manik pelangi. Dengan laba-laba blojade di dekat kerangka itu, tampaknya kerangka itu milik murid pengkhianat Bon Sage lainnya, Zenith Brilliance. Namun, Han Li masih merasa cukup bingung mengapa kerangka itu berwarna pelangi dan apa hubungannya dengan Kaisar Yue. Tapi saat dia menatap manik-manik, Han Li teringat akan pil surgawi yang telah terbang keluar dari kuali. Namun, pil itu jauh lebih besar dan juga bersinar lebih terang. Han Li menatap manik-manik di tangannya dan berpikir sejenak sebelum menyimpannya. Setelah itu, Han Li memverifikasi arahnya dan mengenakan jubah merah darahnya sebelum menembak dengan kecepatan penuh ke depan. Dia merobek langit menuju kota bintang surgawi. Meskipun dia kehilangan sejumlah besar kekuatan spiritual dengan melakukan ini, itu beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan seorang pembudidaya formasi inti biasa. Saat ini, dia ingin kembali ke kediaman guanya sesegera mungkin, lebih disukai sebelum para pembudidaya lainnya meninggalkan aula surgawi. Itu akan mungkin baginya untuk meninggalkan kediaman itu jika bukan karena kumbang pemakan emas yang dia tinggalkan. Dia tidak mau membiarkan serangga-serangga itu jatuh ke tangan beberapa penyewa masa depan. Mungkin si penjara juga memiliki teknik rahasia untuk mempercepat pematangan mereka juga. Selain itu, dia sudah memutuskan untuk segera meninggalkan kediaman guanya setelah kembali ke kota bintang surgawi,
dan menggunakan formasi transportasi kota untuk memindahkannya ke Laut Bintang Luar. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan lebih banyak inti iblis dan menghindari perhatian apapun yang dia dapat selama berada di aula surgawi, memungkinkan dia untuk menerobos tahap formasi inti awal sesegera mungkin. Setelah Hanli kehilangan sebagian besar kekuatan sihirnya, dia berhenti menggunakan jubahnya dan beralih ke metode penerbangan normalnya saat dia memegang batu roh kelas menengah untuk perlahan memulihkan kekuatan sihirnya. Ketika kekuatan sihirnya hampir pulih, dia melanjutkan penggunaan jubah merah darahnya dan buru-buru merobek langit. Dengan cara ini, Hanli dapat menempuh jarak yang biasanya memakan waktu setengah bulan dalam rentang beberapa hari lebih cepat. Dalam perjalanan, Hanli telah bertemu dengan beberapa pembudidaya, tetapi mereka hanya pada tahap pendirian yayasan atau lebih rendah. Dia segan untuk memberi tahu mereka dan buru-buru menembak melewati mereka. Ketika mereka melihat kecepatan seberkas cahaya Hanli, mereka tahu bahwa dia adalah ahli formasi inti dan tidak berani mengganggunya. Tetapi ketika Hanli semakin dekat ke kota bintang surgawi, dia mulai bertemu dengan para pembudidaya yang lebih besar, bahkan menemukan kelompok-kelompok yang dapat dianggap sebagai tentara. Setelah sebulan berlalu, Hanli akhirnya bertemu dengan kultivator formasi inti pertamanya. Ketika pembudidaya ini melihat Hanli, dia dengan waspada menghindarinya dan jelas tidak punya niat untuk berbicara dengannya. Ini benar-benar bisa dimengerti. Tetapi ketika dia melihat dua pembudidaya formasi inti bertindak dengan cara yang sama, Hanli merasa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah peristiwa penting telah terjadi saat dia berada di aula surgawi? Ketika pemikiran ini muncul, Hanli menjadi khawatir saat dia bergegas di sepanjang jalan. Suatu hari, ketika Hanli perlahan-lahan terbang melintasi laut dengan batu roh di tangan, dia melihat sekelompok sekitar 8 pembudidaya terbang di dekatnya. Mereka semua berada di pendirian yayasan dan tampaknya milik beberapa kekuatan lokal. Hanli tanpa kata terbang ke arah mereka sebagai seberkas cahaya biru. Hanli tidak menyembunyikan dirinya, membiarkan kelompok pembudidaya melihatnya mendekat. Mereka menimbulkan kegemparan, tetapi orang tua yang bertanggung jawab mencaci maki mereka, menyebabkan mereka tetap diam. Meskipun pria tua yang bertanggung jawab memiliki rambut yang benar-benar memutih, dia cukup cerdas. Tanpa menunggu Hanli mendekat, dia berinisiatif untuk memberi hormat dengan hormat dan bertanya, apa yang bisa dibantu oleh junior ini untuk senior. Tingkah lakunya tidak memiliki cacat sedikit pun. Cahaya biru memudar di depan mereka untuk mengungkapkan Hanli. Dia dengan acuh tak acuh menyapu pandangannya melewati mereka dan dengan tenang bertanya, kamu berasal dari sekte apa dan kemana tujuanmu? Orang tua itu dengan sungguh-sungguh menjawab, junior ini milik sekte Tiga Dewa. Kami berada di bawah perintah dari Master Sekte untuk menuju ke kota bintang surgawi. Hanli mengerutkan kening dan terdiam sesaat sebelum dia perlahan berkata, menuju ke kota bintang surgawi. Sepanjang jalan, saya telah menemukan bahwa ada banyak pembudidaya menuju kota bintang surgawi juga. Namun, mereka tampak cukup gugup. Pria tua itu dalam hati menghela nafas, tetapi dia buru-buru tertawa, haha. Tampaknya senior pasti telah menghabiskan cukup banyak waktu di daerah terpencil untuk tidak mendengar hal ini. Belum lama ini, sebuah peristiwa besar terjadi di kota bintang surgawi. Semua sekte dan kekuatan terdekat telah mulai mengirim orang ke kota. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.